Etika makan bersama. Jika kau makan bersama banyak orang, bersabarlah hingga orang yang lebih tua mengambil makanan terlebih dahulu, kecuali jika ia mempersilahkan atau menyuruhmu untuk mengambil lebih dulu. Ketika berada di tempat jamuan makan, jagalah tindakan dan ucapanmu. Jangan mengucapkan kata-kata yang buruk, bersikap lembutlah kepada setiap orang, dan jangan mencela atau menyumpahi siapapun. Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu berkata, jangan menghina dan menyumpahi makanan. Salah satu bentuk kesopanan adalah mempersilahkan orang lain untuk makan atau mengambil makanan lebih dulu. Dan tidak masalah jika kau mengulang-ulang perkataan silahkan makan hingga 3 kali. Ketika diundang dan dijamu orang lain, kau harus menerima penghormatannya itu. Anas ibnu Malik dan Thabit al-Bannani pernah bertemu dan kemudian Anas menyuguhkan makanan kepada Thabit, tetapi ia menolaknya. Maka Anas berkata, jika kau dimuliakan oleh temanmu, terimalah penghormatannya dan jangan menolaknya, sebab sesungguhnya ia tengah memuliakan Allah Azza wa Jalla. Tidak masalah jika beberapa orang menggunakan satu kobokan yang sama untuk membersihkan tangan. Disunahkan untuk menyatukan air basuhan tangan dalam satu wadah yang sama jika memungkinkan. Nabi SAW bersabda, Ijma'u wadu'akum jama'allahu syamlakum. Kumpulkanlah air basuhan tangan kalian, niscaya Allah akan mengumpulkan semangat kalian. Jika seseorang mengundang dan menjamu orang-orang untuk makan, disunahkan untuk menuangkan air pada tangan mereka dan kemudian mengedarkan kobokan ke sebelah kanan. Ketika berada pada jamuan makan bersama banyak orang, jangan melakukan sesuatu yang tidak disukai orang lain, seperti memperhatikan mereka ketika makan, mengibaskan tangan ke dalam piring, atau bersikap acuh untuk menunjukkan bahwa makanannya sedikit. Ja'far ibnu Muhammad berkata, kalau kalian duduk bersama teman-teman kalian pada suatu hidangan, duduklah dengan tenang dan tidak terburu-buru menghabiskan makanan, karena itu merupakan saat yang tidak bisa diperkirakan dari umur kalian. Nabi SAW bersabda, La tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum ma damat ma'idatuhu mawdu'atan baina yadayhi hatta turfa. Malaikat tidak henti-hentinya berdoa untuk salah seorang dari kalian selama hidangannya masih diletakkan di hadapannya sampai diangkat. Al-Hasan berkata, setiap nafkah yang diberikan seseorang atas dirinya dan kedua orang tuanya atau orang lain kelak akan dihisab, kecuali nafkah seorang teman kepada teman-temannya dengan memberi mereka makan. Nafkah itu akan menjadi penghalang dari api neraka. Ali radhiyallahu anhu juga berkata, aku lebih senang mengumpulkan teman-temanku untuk menyantap satu sak makanan ketimbang memerdekakan budak. Ketika para ulama berkumpul untuk membaca Al-Quran, mereka tidak membubarkan diri kecuali setelah mencicipi makanan. Dalam satu hadis disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla akan berfirman pada hari kiamat, Ya bena Adam, ju'atu falam tuta'imni. Fayaqul, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin? Fayaqul, ja'a akhukal muslimu falam tuta'imhu walau at'amtahu kunta at'amtani. Wahai anak Adam, aku lapar tetapi kamu tidak memberiku makan. Ada yang menjawab, bagaimana aku memberimu makan sedangkan engkau Tuhan alam semesta? Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, saudaramu yang sesama muslim lapar tetapi kamu tidak memberinya makan. Kalau kamu memberinya makan berarti kamu memberiku makan. Nabi SAW juga bersabda, Inna fil jannati ghurafa yura zahiruha min batinaha wa batinuha min zahiriha. Hiya liman alanal kalama wa at'ama ta'ama wa shalla bil laili wan nasu niyam. Di surga ada beberapa kamar yang luarnya bisa dilihat dari dalam dan dalamnya bisa dilihat dari luar. Allah menyediakan kamar-kamar itu untuk orang yang berkata lembut,
memberi makanan, dan mendirikan salat malam ketika orang-orang tidur. Jangan mengambil makanan atau menyantap hidangan orang lain jika kau tidak diundang atau diajak makan. Dalam satu hadis disebutkan, "Man masya ila ta'amil lam yud'a ilaihi masya fasiqa wa akala harama." Siapapun yang mengambil makanan sedangkan ia tidak diundang makan, berarti ia datang dalam keadaan fasik dan memakan sesuatu yang haram. Dibolehkan makan di rumah seseorang meskipun tidak diundang apabila yakin bahwa tuan rumah merasa senang dengan kedatangannya dan rela jika makanannya dimakan. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan Umar pernah mendatangi rumah Abu Al-Haytham ibnu Tayhan dan Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian makan di sana karena lapar, meskipun beliau tidak diundang. Jadi, jika kau memasuki sebuah rumah dan yang punya rumah tidak ada di tempat, tetapi kau merasa yakin bahwa tuan rumah akan merasa gembira jika makanannya dimakan, maka tidak apa-apa kau memakannya. Termasuk dalam etika makan adalah tidak memesan suatu makanan tertentu kepada seorang kawan yang mengundangmu makan, kecuali jika merasa yakin bahwa ia bisa mendapatkannya dan tidak merasa kesulitan. Dan seandainya diharuskan memesan, pilihlah pesanan yang paling mudah. Di sisi lain, jika kau menjadi tuan rumah dan mengundang orang-orang untuk makan di rumahmu, akan lebih utama jika menawarkan kepada mereka, "Makanan apakah yang kalian sukai?" Tentu saja penawaran itu disesuaikan dengan kemampuanmu untuk menyajikannya. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapapun yang memberikan kelezatan kepada saudaranya sesuai dengan seleranya, maka Allah menetapkan beribu-ribu kebaikan untuknya, menghapus beribu-ribu keburukan darinya, mengangkatnya beribu-ribu derajat, dan memberinya makan dari 3 surga, yaitu surga Firdaus, surga Adn, dan surga Khuld. Namun, jangan mengatakan kepada seseorang yang bertamu, 'Maukah jika kusuguhi makanan?' Sebab kewajiban tuan rumah adalah menghormati dan menjamu tamunya sesuai dengan kemampuannya. Ia tidak perlu bertanya lebih dahulu kepada tamunya. Jika tamunya berselera, tentu ia akan memakannya. Jika tidak, makanan bisa diangkat lagi." Begitulah nasihat Al-Thawri. Wallahu a'lam.